Assalamualaikum, Bulut. Iya Bu, Bagaimana kabarnya, Bulut? alhamdulillah baik Bu. Nyenengan gimana? Alhamdulillah juga baik. Saya perhatikan dari kemarin Bulut sepertinya kurang enak badan atau gimana, Bulut? Kok suaranya agak serak-serak basah? Iya Bu, kok dari kemarin itu saya itu pilek. Jadinya kok ya, tambah batuk-batuk juga. Oh, nggih. Terus saya lihat-lihat sepertinya Bulut ada beban apa gitu kalau dilihat. Terus kalau jenengan tidak keberatan, saya siap diajak teman curhat hari ini, insya Allah ceritanya aman dan saya janji akan merahasiakan pembicaraan kita kali ini. Iya Bu, kebetulan jenengan menawarkan. Saya dari kemarin itu memang ada yang mengganjal Bu. Jenengan punya waktu senggang Bu hari ini? Iya Kalau Bu, punya saya mau ngobrol. oh iya Bu, monggo. Saya siap mendengarkan ceritanya Bulut. Monggo Bu. Ya begini Bu, jadi tadi pagi itu saya dipanggil Pak KS. Kata beliau itu beliau menerima laporan dari pengawas yang kemarin melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya Bu pengawas ini kok merasa keberatan karena saya kemarin mengajar tanpa buku teks. Harapannya sih setelah cerita nanti saya dapat pencerahan dari Ibu. Gimana gambarannya untuk menyelesaikan unek-unek saya ini? Oh, baik Bulut. Insya Allah setelah cerita nanti kita menemukan solusi terbaiknya. Dan memang untuk saat ini sumber belajar yang dipakai Bulut itu memakai sumber belajar apa yang digunakan di sekolah? Saya kemarin itu menggunakan sumber belajar lain, Bu. Saya carinya di Google, baik materi ataupun soal latihannya itu saya kemarin cari di Google. Saya pikir kan lebih mudah. Terus tapi saya juga tetap mengacu pada kurikulum. Jadi saya lihat materi di buku teks tentang apa, lalu saya cari materi di Google, itu yang saya gunakan. Pikiran saya sih, ya biar anak-anak nggak setiap hari pakai buku teks gitu loh Bu. Biar sekali-kali itu anak-anak ada materi lain, ada sumber belajar lain, biar tidak bosan itu terus. Iya, memang betul Bu. Kalau anak-anak itu di sekolah kita ajak belajar dengan menggunakan buku, memang lama-lama anak itu akan bosan. Dan apakah semua itu sudah Ibu utarakan, Bulut utarakan kepada kepala sekolah atau pengawas kalau kita itu bebas memilih sumber belajar, jadi belajar tidak harus dari buku saja gitu, apa sudah Bulut utarakan? Sebenarnya kemarin sudah Bu ya, pas supervisi itu saya ditegur terus saya bilang saya pakai sumber lain tapi mengacu pada kurikulum. Tapi kemarin baru ke Bu pengawas, ke Pak KS-nya belum. Oh, terus kira-kira kalau Bulut sudah, katanya tadi kan Bulut sudah bilang ke pengawasnya, setelah itu apa yang terjadi? Responnya pengawas yang sudah jenengan beritahu tadi bagaimana? Sepertinya beliau kemarin itu agak tersinggung Bu, dan mengingatkan saya tuh supaya tetap menggunakan buku teks. Karena menurut beliau buku teks itu sudah disusun oleh pemerintah. Jadi kita harus ikut alur dari buku teks, begitu Bu katanya. Kalau begitu menurut Bulut, apakah metode yang Bulut gunakan kemarin itu sudah benar? Jadi Bulut pada saat melakukan pembelajaran di kelas, Bulut juga menggunakan media sumber belajar lain gitu, pripun? Kalau menurut saya sih sudah benar Bu. Soalnya meskipun saya menggunakan sumber lain, kan saya tetap berpedoman pada kurikulumnya. Jadi saya nggak langsung asal comot materi, tapi saya tetap, oh sekarang materi ini, cuma saya carinya di sumber lain, seperti itu Bu.
Jadi di sini bisa saya simpulkan ya Bu, bahwa menurut jenengan itu mengajar itu tidak harus menggunakan buku teks. Nah, kemudian sumber belajar itu bisa didapat dari mana saja asalkan sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan pada saat itu. Ngonten Bu? Iya Bu, karena kalau menurut saya kan kadang isi dari buku teks itu kurang lengkap. Jadi kemarin saya berusaha untuk mengembangkan materi dengan carinya di Google seperti itu Bu. Tapi menurut ceritanya dengan tadi ya, katanya buku pengawas kan kalau kita mengajarnya harus tetap menggunakan buku teks. Apakah seperti itu? Nonton? Iya Bu, saya sekarang jadi bingung. Padahal saya kemarin juga sudah menjelaskan alasan saya itu kok menggunakan sumber lain itu alasannya apa. Tapi beliau kok masih bersikukuh gitu Bu, bahwa buku teks itu penting. Bahkan dari caranya kemarin tuh beliau seperti tersinggung sekali Bu. Tadi pas kita membahas tentang metode yang Bulut berikan di sekolah, saya sepertinya mendengar tentang latihan soal-soal yang dari Google ya Bu, ya dengan carinya. Iya Bu, saya kemarin cari-cari soal di Google yang sesuai materi, ternyata ada banyak. Jadi sebagian saya contoh untuk latihan anak-anak. Nah, dari soal latihan yang sudah panjenengan cari di Google tadi, apakah itu sudah sesuai dengan kisi-kisi yang dirancang di lembaga Ibu sebelumnya? Apakah sudah sesuai? Sepertinya sudah Bu. Soalnya kemarin itu saya carinya juga tidak langsung saya kopas semua, tapi saya pilih yang kira-kira sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kisi-kisi soal di RPP yang sudah saya susun, begitu Bu. Oke Bu, berarti dari sini saya bisa menangkap ya Bu, tidak ada yang salah dari sumber belajar yang sudah Bulut pilih. Mungkin kira-kira itu metode atau kisi-kisi soal yang sudah Bulut buat itu insya Allah sudah benar ya Bu. Dan mungkin kita bisa flashback, maksud saya kemarin kan Bulut merasa posisinya seperti terpojok nganter nggih. Jadi Bulut mungkin membela diri karena sudah merasa berjalan di benar kok tetap disalahkan nganter nggih. Dan kadang kita pun juga sulit membedakan, kadang nada bicara yang kita gunakan itu kadang berpengaruh, kalau istilah Jawanya salah tompo, kadang ngoten Bulut. Dan sebenarnya sih metode yang Bulut gunakan sudah cukup baik dan bisa menarik minat murid-murid Bulut. Karena memang kalau murid itu selalu disuruh belajar dengan menggunakan buku, pasti muridnya akan bosan. Dan mungkin dengan Bulut cari soal referensi di Google bisa menambah wawasan yang belum ada di buku teks. Jadi bisa dikompet antara yang ada di buku teks sama jenengan yang browsing di Google tadi. Tetapi di sini yang bisa saya simpulkan bahwa buku teks juga penting karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi yang mempunyai peranan yang baik pada pembelajaran. Iya Bu, saya paham. Setelah saya pikir-pikir, sepertinya memang cara saya menyampaikan argumen ke Bu pengawas kemarin itu memang kurang tepat Bu. Kemarin saya sepertinya memang terbawa emosi karena ya saya merasa disalahkan Bu. Jadinya saya agak ngeyel ketika Bu pengawas mengingatkan. Jadi sepertinya tersinggungnya mungkin dari cara bicara saya ngeyel itu Bu. Oke. Mungkin dari nada bicaranya itu Bu ya Bulut. Terus dari hal yang seperti ini, masalah yang Ibu hadapi saat ini, sekarang kira-kira hal apa yang akan Bulut lakukan? Sebenarnya saya mau minta maaf ke Bu pengawas, tapi bingung caranya gimana ya Bu. Saya ingin itu
supaya Bu Pengawas itu memaafkan saya, tapi beliau juga bisa menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks, seperti itu Bu, tapi saya bingung. Terus yang membuat Bulut bingung itu kenapa? Yang membuat bingungnya itu di bagian mananya, Mantan? Eee, saya takut Bu, jangan-jangan nanti pas saya minta maaf langsung, malah ayel-ayelan lagi seperti kemarin. Dan itu kan saya juga merasa tidak enak Bu, kalau langsung menemui Bu Pengawas. Kira-kira menurut Bulut, siapa orang yang bisa dimintai bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Bulut kepada pengawas? Mmm, Bulut mungkin itu Pak Kepala Sekolah. Ya, mungkin oh Pak jadi Kepala Sekolah ya Bu. Soalnya beliau kan lebih dekat dengan pengawas, dan beliau juga tahu permasalahannya. Jadi menurut saya, Pak KS mungkin bisa membantu menjembatani saya ke Bu Pengawas. oke. Terus kira-kira apa yang mau Bulut sampaikan kepada kepala sekolahnya? Kira-kira apa yang ingin Bulut sampaikan, bagaimana? Mungkin nanti sebelumnya saya akan menjelaskan kronologi kejadiannya kemarin saat supervisi dari sudut pandang saya. Jadinya nanti Pak KS ini tahu ceritanya dari 2 sisi, Bu. Dengan begitu, harapan saya nanti Pak KS lebih paham tentang keinginan saya untuk minta maaf. Saya mau minta tolong Pak KS untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bu Pengawas, dan saya menyadari kekeliruan saya, Bu, tentang pentingnya menggunakan buku teks. Nggih, Bu. Terus kalau saya boleh tahu nggih, apa rencana Bulut jika Bapak kepala sekolah yang sudah jenengan mintai tolong tadi sudah menyampaikan amanahnya kepada Ibu pengawas? Kira-kira Eee, rencana Ibu apa? Mungkin saya akan berusaha menunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari Ibu Pengawas. Jadi saya akan mengajar dengan menggunakan buku paket atau buku tes tadi, sambil mencari referensi lain dari internet ataupun sumber-sumber lain, buku di perpustakaan mungkin. Dan nanti saya akan menyempatkan bertemu dengan Bu Pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku tes paket biar tidak terjadi salah paham lagi seperti itu, Bu. Oke, saya setuju sekali dengan pendapatnya Bulut. Dan kira-kira rencana Bulut untuk menghadap Pak Kepala Sekolah dan meminta tolong untuk menyampaikan amanah yang sudah Ibu unek-unekan ke pengawas, kira-kira rencananya kapan Bulut menghadap ke kepala sekolahnya Bulut? Saya sih maunya secepatnya ya, Bu. Insya Allah nanti setelah jam pelajaran selesai, saya akan menghadap Pak KS. Minta doanya ya, Bu. Ya Bu, karena menurut saya itu lebih cepat lebih baik. Ya, jadi supaya kita tidak terlalu larut dalam sebuah masalah, supaya kita kedepannya lebih, kalau yang sudah ditinggalkan kita menata yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga sukses ya Bu. Kabari Iya. lagi saya bila memang Amin. Bulut butuh teman untuk berbagi curhatan kita, curhatan lagi. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Obrolan ini sangat membantu sekali. Saya sekarang jadi agak plong, Bu. Oh iya Bu. Tinggal nanti menghadap Pak KS. Terima kasih ya, Bu Eka. Ya, semoga bisa membantu Bulut. Amin. Terima kasih.